Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devitri Anggun Ayu Wayuni, NIM 2018143095 dari Prodi PGSD Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di video kali ini saya akan mentutorialkan sebuah pembelajaran mengenai materi PKN SD yang sudah saya pilih sebelumnya, yaitu pada kelas 6, tema 6 menuju masyarakat sejahtera, pembelajaran 3. Sebelum saya mentutorialkan sebuah pembelajaran ini, tentu saya sudah mempersiapkan dahulu sebuah RPP pembelajaran dan media pembelajaran. Pada RPP pembelajaran ini, tentu yang pertama yaitu terdiri dari identitas sekolah, identitas pembelajaran, dan yang kedua adalah KI, kompetensi inti, yang sudah saya turunkan sebelumnya dari buku guru. Dan yang ketiga ada kompetensi dasar, yaitu KD. Pada kompetensi dasar yang sudah saya buat ini, pada pembelajaran 3 subtema 6 ini, saya mendapatkan beberapa KD dari mata pelajaran lain, yaitu misalnya pada pembelajaran bahasa, PKN, dan IPS. Pada pembelajaran kali ini, saya menurunkan KD dari pembelajaran PKN, yaitu yang pertama 1.1 menghargai makna kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjalankan agama. Di sini saya menurunkan indikatornya, yaitu memahami pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua, pada KD yang kedua yaitu melaksanakan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara sebagai wujud cinta tanah air. Dan saya menurunkan indikatornya, yaitu menjalankan laporan pembahasan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia sejahtera dengan tepat. Yang ketiga, KD yang ketiga yaitu 3.2 menganalisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Saya menurunkannya ke indikator yang 3.2.1 menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, 4.2 saya telah membuat sebuah KD, yaitu menyajikan hasil analisis pelaksanaan kewajiban, hak, dan tanggung jawab sebagai warga negara masyarakat serta dampaknya di kehidupan sehari-hari. Dan saya menurunkannya ke indikator, yaitu menyampaikan laporan pemahaman bahasa tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat Indonesia. Baiklah, setelah KD yang saya turunkan, yaitu saya menjelaskan juga tentang tujuan pembelajaran. Pada tujuan pembelajaran kali ini, dalam kegiatan membaca dan mengamati, siswa dapat belajar dalam bacaan, siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif masyarakat yang merupakan wujud makna proklamasi kemerdekaan. Dan yang kedua, dengan kegiatan mengamati gambar dalam kegiatan gambar seperti ini, pada ini mengamati gambar siswa dapat menyampaikan hasil pengamatan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam upaya membangun masyarakat sejahtera dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan kegiatan berdiskusi, di sini saya sudah menyiapkan sebuah metode pembelajaran biar siswa itu tidak bosan, yaitu dengan berdiskusi. Di sini siswa diminta untuk berdiskusi tentang kewajiban sebagai warga negara itu apa saja. Siswa juga dapat menjelaskan pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, dengan kegiatan berarti menjawab, siswa dapat menyampaikan laporan pembahasan tentang makna proklamasi. Selanjutnya, tujuan yang kelima yaitu dengan kegiatan membaca bacaan berjudul Kerukunan di Kampung Wonorejo, Papua. Siswa dapat menyampaikan perkiraan informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menyampaikan pemikiran informasi dari teks non-fiksi berdasarkan kata-kata kunci yang terdapat pada judul dengan tepat. Baiklah, setelah itu kita akan beralih ke karakter siswa yang diharapkan pada pembelajaran ini. Pada pembelajaran berbasis bahasa Indonesia dan PKN, karakter yang diharapkan oleh pendidik yaitu kepada siswa religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Setelah itu
kita ke kegiatan pembelajaran. Tentu pada kegiatan pembelajaran ini ada 3 tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan ini, guru memberikan salam dan mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini guru akan menanamkan sikap religius dan toleran terhadap sesama. Setelah itu, guru dapat memberikan sebuah ice breaking atau kayak yel-yel permainan supaya yang bertujuan supaya siswa itu terfokuskan ke pembelajaran yang akan diampu. Dan yang ketiga, guru mengecek kesiapan siswa dalam menghadapi pembelajaran pada hari ini, serta pada kali ini guru dapat mengecek kehadiran atau absensi siswa. Dan tentu pada setiap pembelajaran ini jangan lupakan untuk literasi atau pembiasaan membaca selama 15 menit sebelum belajar dan mengajar berlangsung. Setelah itu, guru dapat menyampaikan tahapan kegiatan yang meliputi kegiatan mengamati, menanya, mengkolaborasi, mengkomunikasi, dan menyimpulkan pada pembelajaran yang akan ditampu. Pada kegiatan inti ini, pada awalnya guru dapat mengkondisikan suasana kelas agar siap belajar atau mengkondisikan suasana kelas supaya fokusnya pada pembelajaran itu terarah. Dan yang kedua, pada kegiatan inti ini siswa minta mendengarkan dulu penjelasan guru tentang mengenai materi singkat yang berhubungan dengan upaya membangun masyarakat Indonesia yang sejahtera. Yang ketiga, guru memberikan motivasi kepada siswa agar semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Keempat, kegiatan ini prates atau seperti kayak tanya jawab terlebih dahulu mengenai materi yang akan dipelajari. Misalnya pada kita pembelajaran 3 ini, kita akan dapat menanyakan pada siswa apa itu yang dimaksud dengan kewajiban sebagai siswa pada suatu kelas. Misalnya itu siswa dapat memberanikan diri untuk mengatakannya biar siswa itu bisa berkomunikasi kepada teman-teman yang lain. Serta di kegiatan ini juga ada kegiatan ayo mengamati. Di sini siswa dapat mengamati gambar-gambar suasana kampung di perkotaan. Kemudian siswa diminta menuliskan hasil pengamatan yang berdasarkan gambar tersebut. Setelah pada kegiatan inti ini, tentu saya akan menyampaikan sebuah materi pembelajaran yang sudah saya buat, yang bertujuan supaya siswa itu dapat memahami arti dari hak, kewajiban sebagai warga negara dan dapat menerapkan di kehidupan sehari-hari. Setelah saya memberikan sebuah video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan, nama saya Devitri Anggun Ayu Wahyuni. Panggil saja saya Kak Pit. Kak Pit berasal dari Universitas PGRI Palembang, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 4C. Pada video kali ini, Kak Pit akan membahas materi PKN SD kelas 6 mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai hak. Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan hak warga negara? Hak adalah hal yang harus kalian peroleh atau kalian dapatkan. Sedangkan hak warga negara yaitu warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Adapun contoh dari hak warga negara yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang ketiga, berhak bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan ajaran agama yang dipercayainya. Yang keempat, berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Dan yang kelima, berhak mendapatkan kedudukan yang sama di mata hukum. Setelah kita mempelajari hak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang kewajiban. Apa
Apa yang dimaksud tentang kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus untuk dilakukan. Sedangkan kewajiban sebagai warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh warga negara terhadap negaranya. Adapun contoh dari kewajiban sebagai warga negara yaitu yang pertama, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan dalam membela dan mempertahankan kedaulatan negara Indonesia dari serangan musuh. Yang kedua, setiap warga negara wajib membayar pajak dan berkontribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang ketiga, setiap warga negara wajib mentaati serta menjunjung tinggi dasar, hukum, dan pemerintah. Yang keempat, setiap warga negara berkewajiban taat, tunduk, dan patuh terhadap segala hukum yang berlaku di negara Indonesia. Dan yang kelima ialah setiap warga negara wajib turut serta dalam membangun bangsa supaya bangsa kita ini bisa semakin maju dan semakin berkembang. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Apakah kalian pernah mendengar ungkapan tentang maju mundurnya suatu bangsa sangatlah tergantung pada tanggung jawab dari warga negaranya? Baiklah, kita akan membahas pengertian dari tanggung jawab. Apa yang dimaksud tanggung jawab? Tanggung jawab ialah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dilaksanakan dengan sepenuhnya. Adapun contoh dari tanggung jawab warga negara sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengamalkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjaga dan memelihara nama baik bangsa dan negara sebagai bangsa dan negara yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan menghindari perilaku diskriminatif atau perlakuan yang tidak adil. No. Yang keempat, membina solidaritas sosial sebagai warga negara Indonesia yang baik. Dan yang kelima, meningkatkan wawasan kebangsaan supaya terbina rasa kebangsaan dan memupuk semangat bagi seluruh bangsa Indonesia. Baiklah, itu saja materi yang dapat Kak Fit sampaikan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Jumpa lagi di video Kak Fit selanjutnya ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Ditunggu ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys. Kemudian pada kegiatan penutup ini kita bisa mengajak siswa untuk bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar pada hari itu. Dan dapat memberikan sebuah pertanyaan tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi yang telah kita ampuh. Serta guru memberi kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan pendapat tentang pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang kurang dimengerti atau ada pertanyaan mengenai materi pada hari ini bisa disampaikan pada sesi ini. Melakukan penilaian hasil belajar. Sini kita bisa mengapresiasi siswa. Seumpamanya begini. Dimas sekarang udah bisa ya membedakan mana hak dan kewajiban. Nah, tentu di sini kita dapat mengapresiasinya dengan tepuk tangan atau memberikan sebuah label bintang pada namanya yang akan kita jelas, yang tertempel di kelas. Dan setelah itu, sebagai ice breaking untuk penutupan pembelajaran kali ini, kita bisa memberikan sebuah kayak nyanyian tentang kewarganegaraan atau tentang berbau nasionalis, misalnya Garuda Pancasila atau Indonesia Raya, Maju Tak Gentar. Itu bisa kita sampaikan atau kita berikan untuk peserta didik supaya dia bersemangat dalam menghadapi pembelajaran pada tahap-tahap selanjutnya.
Dan yang terakhir, pada kegiatan penutup ini, kita mengajak semua siswa untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Di sini kita bisa menanamkan nilai religius dan nasionalis religius serta toleran terhadap sesama. Nah, setelah kegiatan pembelajaran tersebut, yang 3 kegiatan pembelajaran tersebut sudah kita laksanakan, di sini saya akan ke sumber media pembelajaran. Pada sumber media pembelajaran ini tentu saya membutuhkan buku pedoman guru yang bertema menuju masyarakat sejahtera kelas 6, tema 6, tematik terpadu 2013, dan buku siswa menuju masyarakat sejahtera kelas 6 juga, serta tambahan lagi sumber media pembelajaran ini yaitu sebuah video edukasi yang sudah saya buat sebelumnya mengenai materi PKN. Baiklah, itu saja isi dari video saya tentang mentutorialkan sebuah pembelajaran mengenai materi PKN SD untuk kelas 6, tema 6, yaitu menuju masyarakat sejahtera. Apabila ada salah kata dan perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.